Halo Kak Miyagi. Terima kasih untuk Halo, waktunya. Cindy. Ya, terima kasih untuk waktunya untuk membantu saya di dalam pengerjaan tugas sains dasar. Nah, jadi saya mau mewawancara Kakak dengan beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan tentang SDA. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar SDA itu apa. Namun menurut Kakak, SDA itu apa? Maksudnya SDA yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya pribadi, untuk SDA yang dapat diperbarui itu kekayaan alam yang memiliki sifat yang dapat pulih kembali. Itu seperti air, hewan, tumbuhan, tanah, dan matahari. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu kekayaan alam yang dapat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Itu seperti tanah, gas alam, besi, dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, Kakak pernah mendengar istilah mandat budaya atau tidak? Nah, kalau pernah, menurut Kakak mandat budaya itu apa? Menurutku pribadi, adapun arti dari mandat budaya itu, Tuhan telah menciptakan dunia dan segala isinya. Dan dia bukan hanya menciptakan, namun memberi perintah kepada kita manusia untuk menjaga dan merawat bumi. Jadi dalam arti mandat budaya itu, Tuhan itu menciptakan serta memberi perintah kepada manusia untuk menjaga dan merawat bumi. Oke Kak, terima kasih Kak. Nah, karena kita sudah mengetahui mandat budaya yang telah Tuhan berikan kepada kita, nah bagaimana sih sebenarnya kita mengelola sumber daya alam di dunia ini? Karena kita tahu bahwa sudah banyak hal-hal yang terjadi atau kerusakan yang terjadi di alam ini, misalnya eksploitasi besar-besaran, terus juga ada pemakaian SDA yang kurang tepat. Nah, kita sebagai manusia yang sudah mengerti mandat budaya, bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini, Kak? Pertama-tama mungkin kita harus menyadari bahwa kita sebagai ciptaan yang diberikan kebebasan untuk atau agar dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Namun, kebebasan di sini bukan berarti kebebasan yang asal-asalan, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita melihat sumber daya alam tersebut, maka saya mengelola SDA ini bukan untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini. Kita juga harus menyadari bahwasanya SDA ini bukan hanya untuk kita sendiri atau pribadi kita sendiri, melainkan untuk sesama. Sehingga memelihara SDA yang baik juga dapat menikmati ataupun memelihara SDA dengan baik agar generasi selanjutnya juga dapat menikmati sumber daya alam yang Tuhan telah percayakan kepada kita saat ini. Oke Kak, terima kasih Kak. Benar ya, benar sekali untuk penjelasan dari Kakak. Terus berdasarkan jawaban Kakak untuk mengelola SDA, saya mau meminta atau berikan 2 komitmen dari Kakak sendiri bagaimana kita bisa mengerjakan mandat budaya ini. Gitu langkah konkretnya, Kak. Mungkin tindakan yang dilakukan itu yang pertama itu menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang kedua itu penanaman kembali hutan yang gundul. Itu aja mungkin sih. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasan Kakak. Nah, jadi berdasarkan kegiatan tanya jawab yang saya lakukan bersama dengan Kak Miyagi, saya memberi kesimpulan bahwa sumber daya alam ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita sebagai manusia menyadari bahwa anugerah ini harus kita maksimalkan secara bertanggung jawab untuk eh, memuliakan Tuhan di tengah dunia ini. Sehingga sebagai manusia yang menerima anugerah ini, kita harus berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam ini secara bertanggung jawab. Misalnya dengan
penanaman hutan kembali, menjaga lingkungan, atau tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih Kak Miyagi sekali lagi saya ucapkan kepada Kakak atas waktunya. Sama-sama.